Lebih dari 2000 tahun lalu, tiga orang pria, seorang budak, seorang kaisar, dan seorang penulis drama, menemukan sebuah rahasia sederhana namun kuat tentang bagaimana manusia bisa bertahan di tengah kekacauan hidup. Tiga pria yang hidup di masa keras kekaisaran Romawi, namun pemikiran mereka masih hidup dan terbukti relevan di zaman modern ini. Mereka bukan motivator zaman dulu yang bicara manis tentang tetap semangat atau kamu pasti bisa. Mereka bicara tentang realitas keras kehidupan. Filosofi ini disebut Stoicisme. Epictetus, seorang budak yang kehilangan kebebasannya, Seneca, sang penulis drama yang dikelilingi kemewahan istana tapi terus menghadapi ketidakpastian hidup, dan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memerintah di tengah perang, kehilangan 9 anaknya. Namun tetap mampu menulis kalimat ini, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati. Inilah yang membedakan mereka dari kebanyakan manusia yang mudah patah di tengah cobaan. Mereka tidak mencari pelarian, tidak bersembunyi dalam penghiburan palsu, tidak berharap hidup menjadi lebih mudah. Sebaliknya, mereka belajar bagaimana menjadi lebih kuat. Berikut 7 hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang mempunyai mental kuat. 1. Mereka tidak pernah mengasihani diri sendiri. Hidup ini tidak pernah menjanjikan keadilan untuk siapapun. Kadang orang yang paling jujur justru dikhianati. Kadang mereka yang paling bekerja keras malah tersingkir. Dan orang yang kita cintai bisa pergi tanpa pamit. Saat hal-hal ini terjadi, wajar jika kita merasa sedih, kecewa, dan kehilangan arah. Namun ada satu jebakan yang jauh lebih berbahaya dari semua itu, rasa kasihan pada diri sendiri. Mengasihani diri sendiri adalah racun paling halus dalam hidup. Rasanya manis di awal, seolah-olah kamu sedang memeluk diri sendiri yang terluka. Tapi jika dibiarkan, racun ini perlahan-lahan menggerogoti semangat, mengunci langkah, dan mematikan harapan. Rasa kasihan pada diri sendiri membuatmu percaya bahwa kamu adalah korban. Dan selama kamu percaya itu, kamu tidak akan pernah bangkit. Epictetus, seorang budak yang bahkan tidak punya kendali atas hidupnya sendiri, pernah berkata, bukan hal-hal yang terjadi yang melukai kita, melainkan cara kita memandang hal-hal itu. Bayangkan hidup sebagai budak, diikat oleh nasib yang tidak bisa kau pilih, diperlakukan sebagai barang, bukan manusia. Banyak orang akan larut dalam dendam, amarah, dan kesedihan. Namun Epictetus justru menolak untuk menjadi korban. Dia memilih untuk membebaskan pikirannya, bahkan ketika tubuhnya tidak bisa bebas. Di dunia modern, kita mungkin tidak hidup sebagai budak, tapi banyak yang tanpa sadar jadi tawanan dalam pikirannya sendiri. Tawanan dari masa lalu yang menyakitkan, kegagalan yang mengiris harga diri, dan penolakan yang terasa menampar muka. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang menghabiskan hari-harinya hanya untuk mengulang-ulang kisah sedih dalam pikirannya? Mengapa aku? Kenapa hidup tidak adil? Mengapa semua orang meninggalkanku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan pernah menemukan jawaban yang bisa membuat kita maju. Mereka hanya memperdalam jurang rasa kasihan yang tak ada ujung. Orang yang tangguh tahu bahwa rasa kasihan pada diri sendiri adalah jalan pintas menuju kehancuran. Mereka belajar mengubah narasi di kepalanya dari mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang bisa kulakukan sekarang. Banyak orang besar dalam sejarah yang lahir dari penderitaan. Oprah Winfrey tumbuh dalam kemiskinan ekstrem dan mengalami pelecehan di usia muda. Namun dia tidak terjebak dalam rasa kasihan. Dia memilih untuk membangun kehidupan yang lebih kuat dari luka-lukanya. Nick Vujicic, pria yang lahir tanpa tangan dan kaki, bisa saja menghabiskan hidup dalam kesedihan dan menyalahkan takdir.
Tapi dia tidak membiarkan rasa kasihan pada diri sendiri mengurungnya. Ia berdiri meski tanpa kaki dan berjalan dalam hidup menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stoik mengajarkan bahwa hidup tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun, respons kita selalu ada di tangan kita. Saat hidup terasa berat, kamu punya dua pilihan, mengasihani diri sendiri atau menumbuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Pilihannya selalu sederhana, tapi tidak pernah mudah. Bangun dari tempat tidur di pagi hari, meski hatimu remuk. Tersenyum, meski hidupmu tidak sempurna. Mengambil langkah kecil, meski tubuhmu berat oleh beban pikiran. Setiap tindakan kecil ini, setiap kali kamu memilih untuk tidak terjebak dalam kasihan diri, jiwamu bertumbuh lebih kuat. Dan perlahan-lahan, kamu akan menyadari, dunia tidak perlu berubah lebih baik untuk membuatmu bahagia. Kamu hanya perlu mengubah cara kamu berdiri di tengah dunia. 2. Mereka tidak takut akan perubahan. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup, tapi ironisnya, justru itulah hal yang paling banyak ditakuti orang. Manusia lebih memilih bertahan dalam situasi yang tidak membuatnya bahagia, asalkan situasinya terasa familiar, daripada mengambil risiko melangkah ke hal baru yang belum diketahui. Inilah jebakan yang paling sering menghancurkan potensi. Berapa banyak orang yang kamu kenal terjebak di pekerjaan yang membuat mereka stres dan tidak berkembang, tapi mereka tetap bertahan? Berapa banyak yang tinggal dalam hubungan yang dingin, penuh pertengkaran, dan menyakitkan hanya karena takut merasa sendirian? Atau mereka yang terus-menerus menunda mimpi mereka, memulai bisnis, menulis buku, mengejar studi lanjutan. Hanya karena perubahan terlihat menakutkan, perubahan membuat kita merasa kecil, tidak aman, tidak yakin. Tapi dalam dunia yang terus bergerak, yang menolak berubah akan digilas oleh waktu. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketika perubahan mengetuk pintu, pikiran kita mulai menciptakan ribuan skenario buruk. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Bagaimana kalau tidak ada jalan kembali? Padahal kenyataannya, ketakutan itu hanya bayangan. Seperti anak-anak yang takut akan gelap, padahal tidak ada monster di sana. Perubahan tidak pernah membunuh siapapun, ketakutanlah yang melumpuhkan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, hidup di tengah perang, pengkhianatan politik, dan krisis kemanusiaan. Kekaisarannya bisa runtuh kapan saja. Namun dalam catatan pribadinya dia menulis, jangan berharap dunia berubah sesuai keinginanmu. Berharaplah dirimu mampu menyesuaikan dengan apapun yang dunia lemparkan padamu. Inilah rahasia ketangguhan. Dunia tidak akan peduli dengan kenyamananmu. Hidup akan terus berjalan, entah kamu siap atau tidak. Maka tugas kita bukanlah menolak perubahan, melainkan melatih diri untuk kuat menghadapinya. Contoh nyatanya sederhana. Lihatlah seseorang yang baru kehilangan pekerjaan. Ada dua pilihan di hadapannya. Meratapi nasib dan bertahan dalam rasa takut, atau menerima bahwa babak hidupnya sudah berubah dan mencari langkah baru. Seringkali, kehilangan justru menjadi titik balik seseorang menuju kesuksesan. Banyak pengusaha besar memulai bisnisnya justru ketika hidup mereka berantakan. Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri, Apple, tapi dia tidak tenggelam dalam penyesalan. Dia mendirikan perusahaan baru, Pixar, yang kemudian merevolusi industri animasi dan membawanya kembali ke Apple, bahkan lebih kuat. Orang-orang yang tangguh tidak menunggu dunia memaksa mereka berubah. Mereka memulai perubahan itu sendiri. Mereka paham bahwa bertahan dalam zona nyaman hanya menunda luka yang lebih besar di masa depan. Stoik bahkan melatih diri menghadapi ketidakpastian lewat apa yang disebut ketidaknyamanan sukarela. Seneca pernah tidur di lantai tanpa selimut
dan makan makanan paling sederhana. Bukan karena miskin, tapi karena ingin melatih pikirannya agar tidak takut kehilangan. Karena kenyamanan, jika terlalu lama dipelihara, akan membunuh keberanian. Dan hidup ini tidak pernah stabil. Cepat atau lambat, takdir akan mengguncang duniamu. Dan saat itu terjadi, kekuatan mentalmu akan diuji. Orang-orang yang kuat secara mental mengerti satu hal. Ketakutan bukan tanda bahwa kamu harus berhenti, tapi tanda bahwa kamu sedang berdiri di batas pertumbuhanmu. Dan tak ada cara lain untuk tumbuh selain melangkah maju meski kakimu gemetar. Jadi, ketika perubahan datang, sambutlah. Bukan dengan kepanikan, tapi dengan rasa ingin tahu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagaimana aku bisa tumbuh dari sini? Karena perubahan tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengungkapkan kekuatanmu yang tersembunyi. Seperti kata Heraklitus, tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Hidup akan terus berganti warna. Yang dulu kamu anggap aman bisa hilang dalam semalam. Orang yang kamu percaya bisa berbalik meninggalkanmu. Pekerjaan yang kamu banggakan bisa runtuh sekejap. Tapi ketangguhan mental lah yang menentukan apakah kamu akan roboh atau justru bangkit lebih tinggi. Jadi jangan tunggu sampai hidup menghantammu keras. Pilihlah perubahan sebelum perubahan memilihmu. 3. Mereka tidak bergantung pada validasi orang lain. Di dunia yang penuh sorotan, sangat mudah terjebak dalam kebutuhan untuk diakui dan dihargai oleh orang lain. Kita hidup di zaman di mana jumlah like, followers, dan komentar bisa memengaruhi suasana hati. Tanpa sadar, hidup kita menjadi panggung, di mana kebahagiaan hanya lahir jika orang lain memberi tepuk tangan. Tapi ketangguhan mental sejati tidak pernah lahir dari pengakuan luar. Mereka yang kuat tidak bergantung pada pujian untuk merasa cukup dan tidak hancur hanya karena mendapat kritik. Mereka tahu, nilai diri mereka bukan ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh standar yang mereka tetapkan sendiri. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik Epictetus, jika kamu ingin maju, berhentilah peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Manusia cenderung mendefinisikan dirinya lewat cermin yang dipegang orang lain. Seorang anak kecil akan tersenyum ketika dipuji, tapi bisa hancur ketika dikritik. Masalahnya, banyak dari kita yang tumbuh dewasa secara fisik, tapi secara emosional tetap seperti anak kecil. Terlalu mudah terluka oleh kata-kata, terlalu bergantung pada validasi. Padahal kebenaran sederhana ini tak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Bahkan jika kamu menjadi orang paling baik sekalipun, pasti ada yang tidak suka. Bahkan jika kamu menjadi orang paling sukses sekalipun, pasti ada yang meremehkan. Lihat saja Sokrates, seorang filsuf yang hingga kini diakui sebagai salah satu pemikir paling hebat sepanjang sejarah. Hidupnya diisi dengan pertanyaan-pertanyaan, diskusi dan refleksi yang dalam. Tapi di akhir hidupnya, dia dihukum mati oleh masyarakatnya sendiri karena pemikiran kritisnya dianggap mengganggu tatanan sosial. Apakah Sokrates menyerah? Tidak. Dia tahu hidup bukan tentang berusaha menyenangkan dunia, tapi tentang hidup sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Begitu juga dalam hidup sehari-hari, berapa sering kita menunda langkah hanya karena takut pada komentar orang lain. Seseorang ingin memulai bisnis, tapi khawatir orang lain menganggapnya ambisius. Ada yang ingin berpindah pekerjaan, tapi takut dikira tidak loyal. Ada yang ingin hidup sederhana, tapi takut dianggap miskin. Bahkan dalam hal-hal kecil, seperti pakaian yang kita pakai, postingan yang kita bagikan, pendapat yang ingin kita sampaikan, kita seringkali tidak bebas karena terlalu sibuk memikirkan apa yang akan orang lain katakan.
Orang-orang yang kuat mentalnya tidak berjalan dengan kompas sosial, mereka berjalan dengan kompas nilai. Mereka hidup sesuai prinsip, bukan tren. Mereka lebih memilih dihormati oleh hati nurani sendiri, ketimbang dipuja oleh dunia dengan topeng yang membohongi diri. Dalam dunia yang keras dan penuh tuntutan ini, kadang validasi dari luar memang terasa seperti penguat semangat, seperti air di tengah padang pasir. Tapi ketahuilah, semakin kamu bergantung pada itu, semakin mudah kamu dikendalikan. Hari ini kamu dipuji, besok kamu bisa dijatuhkan. Hari ini kamu dianggap hebat, besok kamu bisa dilupakan. Validasi dari luar tidak pernah stabil. Satu-satunya penghargaan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun adalah rasa hormat pada diri sendiri. Seneca pernah menulis, siapa yang menggantungkan harga dirinya pada pujian orang lain, hidupnya akan selalu gelisah. Bukan berarti kita harus menutup telinga dari kritik atau menolak apresiasi. Tidak, tapi ketangguhan mental muncul saat kita bisa menghargai diri sendiri. Bahkan ketika dunia memilih diam, atau lebih buruk, mencemooh. Ambil contoh seseorang yang memilih jalan hidup berbeda dari lingkungannya. Misalnya, seorang anak muda yang memilih untuk tidak mengikuti arus pamer kesuksesan di media sosial. Dia tidak merasa minder, walau hidupnya tidak terlihat gemerlap seperti teman-temannya. Dia tahu, harga dirinya tidak terletak pada tampilan luar, melainkan pada apa yang sedang ia bangun dalam diam. Atau seorang penulis yang menulis untuk jiwanya sendiri, bukan untuk popularitas. Seorang guru yang mengajar dengan sepenuh hati meskipun tidak viral di media sosial. Seorang petani yang merawat tanahnya dengan tekun, meskipun tak ada yang bertepuk tangan setiap panen tiba. Mereka tidak butuh sorotan. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka, jalan hidup mereka, dan nilai-nilai yang mereka pegang cukup sebagai alasan untuk terus melangkah. Itulah kenapa orang yang kuat secara mental tidak mudah terbawa arus. Mereka tidak mudah goyah karena opini. Mereka tidak meletakkan harga dirinya di tangan orang lain karena mereka paham hidup terlalu singkat untuk disia-siakan demi mengejar validasi eksternal. 4. Mereka tidak terjebak di masa lalu. Tidak ada manusia yang lolos dari kesulitan. Semua orang tanpa terkecuali pasti pernah merasakan jatuh, gagal, kecewa, dan dihantam kenyataan yang tidak sesuai harapan. Tapi yang membedakan orang yang tangguh dengan yang rapuh bukanlah seberapa banyak ujian yang datang, melainkan bagaimana mereka merespons setiap luka yang mereka terima. Orang yang kuat secara mental tahu, mengasihani diri sendiri adalah jebakan halus yang terlihat manis di awal, tapi menghancurkan di akhir. Perasaan kasihan pada diri sendiri bisa membuat kita nyaman berlama-lama dalam kesedihan, seolah-olah dunia memang sedang tidak adil dan kita berhak menyerah. Padahal sikap itu hanya akan membuat hidup kita berjalan di tempat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu hidup. Tidak ada alasan untuk mengeluh, tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri seringkali membuat kita menutup mata dari kenyataan. Seakan-akan dunia wajib memperlakukan kita dengan lembut, seolah-olah hidup harus berjalan sesuai keinginan kita. Padahal tidak ada kontrak yang menyebutkan bahwa hidup akan selalu adil. Setiap orang yang berhasil melewati badai, tahu bahwa sikap kasihan pada diri sendiri hanyalah bentuk lain dari menolak bertumbuh. Orang yang tangguh tidak berlama-lama larut dalam rasa sedih, bukan karena mereka tidak punya emosi, tapi karena mereka paham hidup harus terus berjalan. Lihatlah bagaimana seorang atlet yang cedera parah tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kesedihan berkepanjangan. Alih-alih mengasihani diri, ia memilih berfokus pada proses pemulihan, latihan mental, dan persiapan untuk kembali bangkit. Bukan karena tidak sakit, bukan karena tidak kecewa,
Tapi karena ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah bergerak maju. Atau contoh seorang pekerja yang di-PHK dari pekerjaannya. Ia bisa saja tenggelam dalam keluhan, menyalahkan keadaan, dan menuntut simpati dari dunia. Namun orang yang kuat akan memilih untuk merenung sebentar, menerima rasa sakit itu, lalu mulai mencari solusi. Entah itu melamar pekerjaan baru, meningkatkan keterampilan, atau bahkan membangun usaha sendiri. Epictetus pernah menulis, bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa itulah yang melukai. Ketika kita mengasihani diri sendiri, kita seolah-olah berkata dalam hati, aku ini korban dan aku tidak bisa apa-apa. Padahal, seberat apapun situasinya, kita selalu punya pilihan. Mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Mengasihani diri sendiri tidak akan membuat luka sembuh. Sebaliknya, itu hanya memperpanjang penderitaan, menunda pertumbuhan, dan menciptakan cerita-cerita dalam kepala yang membuat kita semakin lemah. Orang yang kuat justru menghadapi rasa sakitnya dengan kepala tegak. Mereka menerima kenyataan tanpa harus membungkusnya dengan rasa kasihan yang berlebihan. Mereka tahu bahwa hidup memang kadang keras, dan kesulitan adalah bagian dari proses. Bukan sesuatu yang harus ditangisi selamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak momen di mana kita diuji. Ketika bisnis bangkrut, ketika hubungan berakhir, ketika rencana hidup berantakan. Sangat manusiawi merasa sedih, kecewa, bahkan hancur. Tapi orang yang kuat tidak membiarkan diri mereka tenggelam dalam rasa kasihan. Mereka memilih untuk memeluk realitas, belajar dari pengalaman itu, lalu melangkah lagi. Seperti kata Seneca, orang bijak bukan yang tidak pernah terluka, melainkan yang tidak membiarkan luka itu menguasai hidupnya. Kehidupan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, tapi ketangguhan mental lahir justru dari keteguhan hati untuk tidak menyerah, sekalipun dunia terasa tidak adil. Alih-alih berkata, kenapa ini terjadi padaku? Orang yang kuat akan berkata, bagaimana aku bisa belajar dari ini? Karena di balik setiap luka, selalu ada ruang untuk bertumbuh. Dan di balik setiap kesulitan, selalu ada kesempatan untuk memperkuat diri. 5. Mereka tidak menghindari kebenaran yang sulit. Kesepian adalah sesuatu yang sering dihindari banyak orang. Seolah-olah sendirian adalah tanda kegagalan, seakan-akan kesendirian adalah musuh yang harus dijauhi. Padahal justru dalam sunyi itulah kita bisa benar-benar bertemu dengan diri sendiri. Orang yang kuat secara mental tidak takut berada dalam kesendirian, karena mereka paham. Dalam sepi ada ruang untuk mendengarkan suara hati, memikirkan kembali arah hidup, dan menyusun ulang kekuatan sebelum melangkah lagi. Filsuf Yunani kuno, Plato pernah berkata, orang yang bisa hidup sendiri dan menikmati kesendiriannya adalah orang yang telah menemukan kebebasan sejati. Kesendirian bukan tentang kesepian. Ada orang yang dikelilingi banyak teman, tapi hatinya kosong. Ada pula yang tampak sendiri, tapi jiwanya penuh dan damai. Orang yang kuat tidak mencari validasi dari keramaian, tidak panik ketika ruang di sekitarnya sepi, karena mereka tahu hidup ini tidak selalu soal ditemani orang lain, tapi tentang berani menemani diri sendiri. Dalam kesendirian, kita belajar mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita menemukan ketakutan-ketakutan yang selama ini ditutupi keramaian dan menghadapinya dengan jujur. Kita belajar berbicara dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Lihatlah seorang pendaki gunung yang harus menghadapi malam-malam panjang hanya dengan suara angin dan degup jantungnya sendiri. Kesendirian di tengah alam liar bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan momen untuk menyatu dengan alam dan diri. Justru di sanalah ketangguhan mental diuji.
Atau lihat seorang pekerja seni yang menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja yang sunyi, hanya ditemani secangkir kopi dan gagasan yang menari di kepalanya. Dari keheningan itulah karya besar lahir. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah mengingatkan, "Jika kamu kesepian saat sendirian, berarti kamu berada dalam kebersamaan yang buruk. Kesendirian bukan musuh. Justru orang yang takut sendirian adalah mereka yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang kuat tahu bahwa dalam sunyi ada ruang refleksi. Ada waktu untuk merapikan pikiran, menenangkan emosi, dan memperkuat tekad. Mereka tidak lari dari sepi, tidak merasa hampa saat tidak ada yang menemani. Karena mereka paham sesekali hidup memang butuh jeda. Butuh ruang untuk memeluk diri sendiri dan berkata, "Aku baik-baik saja, meski hanya ditemani oleh diriku sendiri." Kesendirian bukan kutukan, melainkan berkah bagi mereka yang mau belajar. Di dalam sepi kita memahami bahwa kita tidak selalu butuh orang lain untuk merasa utuh. Kita tidak tergantung pada perhatian luar untuk bisa merasa bernilai. Orang yang kuat justru memanfaatkan kesendirian sebagai sarana memperkuat mental. Mereka membaca, merenung, menata ulang mimpi-mimpi, dan mengisi ulang energi. Mereka tahu hidup bukan lomba keramaian, tapi perjalanan batin yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca, seseorang tidak akan pernah sendirian jika ia menyukai orang yang ia temani, yaitu dirinya sendiri. Jadi jangan takut sendirian, karena justru dalam kesendirianlah ketangguhan mental diuji dan diperkuat. 6. Mereka tidak menyerahkan pagi mereka pada kekacauan. Bayangkan hidupmu seperti kemudi kapal. Siapa yang seharusnya memegang kendali? Tanganmu sendiri, bukan? Tapi sayangnya, tanpa kita sadari, seringkali kita menyerahkan kemudi itu kepada orang lain. Kita membiarkan ucapan orang membelokkan arah hidup kita. Kita biarkan penilaian mereka memutuskan apakah kita pantas bahagia atau tidak. Kita biarkan komentar negatif mereka membuat kita ragu pada pilihan kita sendiri. Padahal orang yang kuat secara mental tahu, kebahagiaan sejati tidak pernah bisa datang dari luar, tapi dari dalam. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengingatkan dengan sangat sederhana. Satu-satunya hal yang ada dalam kendalimu adalah pikiran dan tindakanmu. Segala sesuatu di luar itu bukan urusanmu. Kebanyakan orang hidup seperti boneka tali, bergerak ke kanan karena orang lain berkata ke kanan, berhenti karena orang lain berkata berhenti, marah karena orang lain berkata marah. Lelah, kan? Hidup seperti itu bukan hidupmu, melainkan hidup mereka yang kamu biarkan mengendalikanmu. Lihat saja di sekitar kita, berapa banyak orang yang mengejar gelar, karier, bahkan pasangan bukan karena benar-benar ingin, tapi karena ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Ada yang memaksakan diri jadi sukses supaya diakui keluarga, padahal hatinya kosong. Ada yang memaksakan hubungan tetap berjalan, walau hatinya tersiksa hanya supaya terlihat bahagia di mata teman-temannya. Itulah hidup yang dikendalikan dari luar, dan itu sangat melelahkan. Orang yang kuat secara mental tidak menyerahkan hidupnya pada pendapat atau penghakiman orang lain. Mereka punya kompas batin yang jelas. Mereka tahu nilai-nilai apa yang penting dalam hidupnya, dan mereka hidup sesuai prinsip itu, meski dunia mencibir, meski keluarga tidak paham, meski teman-teman meninggalkan. Seneca, filsuf Stoik lain, pernah berkata, "Tidak ada angin yang menguntungkan bagi kapal yang tidak tahu kemana ia berlayar." Kalau hidupmu terlalu mudah digoyahkan oleh opini orang lain, itu tandanya kamu belum menentukan arah sendiri. Hidupmu belum dalam kendali. Apakah kamu pernah menunda keputusan penting hanya karena takut orang lain tidak setuju? Apakah kamu pernah mengorbankan impianmu hanya untuk memenuhi standar sosial? Jika iya,
maka kamu telah memberikan kekuasaan hidupmu kepada orang lain. Lihat orang-orang yang tampak tangguh di dunia nyata. Mereka tidak selalu disukai, mereka tidak selalu dipuji, tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka berdiri di atas keyakinannya, bukan di atas tepuk tangan penonton. Seorang atlet misalnya, tidak akan pernah sampai ke puncak dunia jika dia terus menunggu validasi. Mereka berlatih di pagi buta ketika dunia masih tidur. Mereka melewatkan pesta, mereka mengabaikan omongan pesimis, karena mereka tahu hasil akhir tidak akan ditentukan oleh komentar orang lain, tapi oleh dedikasi mereka sendiri. Begitu juga dalam hidup kita. Jika kamu ingin hidup dengan tenang, jangan serahkan kendalimu kepada orang lain. Ingat pepatah ini, kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Boleh saja mendengarkan masukan, boleh saja mempertimbangkan nasihat, tapi pada akhirnya yang harus mengambil keputusan adalah kamu sendiri. Yang harus bertanggung jawab juga kamu sendiri. Jadi, mulai hari ini, ambil kembali kemudi hidupmu. Jangan biarkan opini orang lain, penilaian sosial, atau ketakutan akan penolakan menjadi alasan kamu berhenti berjuang. Hidup ini singkat, terlalu mahal jika harus diserahkan pada orang lain. Seperti kata Epictetus, jangan berharap peristiwa berjalan seperti keinginanmu. Berharaplah kamu bisa menerima peristiwa apapun sebagaimana adanya, dan kamu akan hidup damai. 7. Mereka tidak mengacaukan kesibukan dengan kemajuan. Pernahkah kamu merasa hari-harimu penuh sesak, jadwal padat, pekerjaan menumpuk, tugas tak ada habisnya? Tapi ketika malam tiba, kamu merasa tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidupmu? Ya, itulah jebakan paling licik dalam hidup modern, kesibukan yang menipu. Kita hidup dalam budaya yang memuja sibuk. Seolah-olah makin sibuk seseorang, makin penting hidupnya. Padahal kenyataannya sering justru sebaliknya. Sibuk tidak selalu berarti maju. Sibuk tidak selalu berarti produktif. Kadang sibuk justru menjadi cara paling elegan untuk lari dari hal yang sebenarnya penting. Filsuf Romawi, Seneca, sudah memperingatkan hal ini berabad-abad lalu. Menjadi sibuk adalah bentuk kemalasan. Orang yang berpikir malas akan sibuk seharian, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. JLab ya, banyak orang memadati to-do list-nya dengan hal-hal kecil yang tidak berarti. Menghadiri rapat yang tidak penting, membalas pesan yang tidak perlu, menonton berita yang tidak berdampak, scroll media sosial selama berjam-jam dengan dalih refreshing. Lalu di akhir hari merasa lelah seolah sudah menaklukkan dunia. Padahal tidak ada langkah berarti yang dilakukan untuk mengubah hidupnya. Mari kita bicara realita. Seorang karyawan bisa sibuk dari pagi hingga malam, tetapi tetap terjebak di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Seorang pebisnis bisa tampak sibuk mengikuti semua tren bisnis, meeting sana-sini, tetapi omzetnya tidak pernah naik signifikan. Bahkan dalam kehidupan pribadi, banyak orang tampak sibuk menjaga hubungan yang sudah jelas menyakitkan hanya karena tidak mau merasa sendiri. Ini bukan masalah kurang waktu, melainkan kurang arah. Orang yang tangguh secara mental tidak bangga menjadi sibuk. Mereka tidak terjebak dalam perasaan sibuk, jadi aku berharga. Mereka hanya mengejar satu hal, hasil nyata, seperti yang dilakukan para pemanah. Mereka tidak sekadar menembakkan banyak anak panah, berharap salah satunya mengenai sasaran. Mereka memilih, membidik, menarik busur dengan kesadaran penuh, lalu melepaskan panahnya dengan tepat. Begitu juga dengan hidup. Gerakan tanpa arah tidak akan pernah membuatmu sampai ke tujuan. Orang stoik percaya, kualitas hidup ditentukan oleh bagaimana kamu memilih aktivitas, bukan seberapa banyak aktivitas yang kamu lakukan.
Marcus Aurelius berkata, "Jangan membuang waktu dalam banyak hal, pilihlah yang penting." Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, meskipun hari-harimu padat, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. 1. Apakah ini penting? 2. Apakah ini membawa aku lebih dekat ke tujuan hidupku? 3. Apakah ini akan berdampak dalam 5 tahun ke depan? Jika jawabannya tidak untuk sebagian besar aktivitasmu, maka itulah alasan mengapa kamu lelah tapi tidak berkembang. Kesibukan seringkali jadi tempat persembunyian paling nyaman dari ketakutan. Daripada menghadapi satu hal penting yang sulit dan penuh risiko, kita memilih menenggelamkan diri dalam 1000 hal kecil yang kelihatan sibuk, tapi tidak mengubah apapun. Misalnya, 1. Daripada berani memulai bisnis impian, kamu memilih belajar riset pasar selama bertahun-tahun. 2. Daripada jujur memperbaiki hubungan yang retak, kamu memilih sibuk membuat rencana liburan untuk menutupi masalah. 3. Daripada membereskan konflik dalam dirimu, kamu mengisi hari dengan kesibukan pekerjaan agar tak punya waktu memikirkannya. Orang yang kuat secara mental justru berani memotong semua yang tidak penting. Mereka tidak takut terlihat tidak sibuk di mata orang lain, karena bagi mereka hasil lebih penting daripada penampilan. Jadi mungkin ini saatnya kamu melihat ulang jadwalmu. Tanyakan lagi apakah ini membuat hidupku maju atau hanya membuat aku sibuk. Seperti kata filsuf Yunani, Sokrates, kehidupan yang tidak direfleksikan tidak layak dijalani. Begitu juga dengan kesibukan. Jika tidak pernah kamu evaluasi, kesibukan bisa menjadi penjara yang menipu. Kamu merasa bergerak, tapi tidak kemana-mana. Hari ini mulailah memilih aktivitas dengan sadar. Fokus pada yang esensial, bukan yang ramai. Kurangi gerakan, perkuat tujuan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kamu berlari, tapi tentang seberapa tepat kamu melangkah. 7 jebakan mental ini seringkali meracuni hidup kita diam-diam. Tapi begitu kita menyadari keberadaannya, kita punya kesempatan untuk melawan. Stoicisme bukan tentang menjadi manusia super. Itu tentang sistem, latihan mental yang sederhana tapi konsisten. Tentang kebiasaan kecil, seperti memulai pagi dengan tenang, menghadapi kenyataan, berhenti menuntut persetujuan orang lain, dan fokus pada tindakan daripada alasan. Seperti yang dikatakan Epictetus, hidup tidak pernah menjadi lebih mudah, hanya manusianya yang menjadi lebih kuat. Jadi dari 7 hal ini, pilih satu saja. Misalnya berhenti mengasihani diri sendiri. Latih selama 30 hari, tulis di jurnal, catat kegagalan dan kemajuanmu. Setiap kali kamu tersandung, artinya kamu sedang belajar. Ini bukan soal kesempurnaan, ini tentang kemajuan. Bahkan Marcus Aurelius, Seneca dan Epictetus tidak lahir kuat. Mereka membangun ketangguhan itu hari demi hari. Mereka adalah bukti bahwa siapapun bisa menjadi tak tergoyahkan, termasuk kamu. Jangan menunggu sampai hidup memaksamu berubah. Mulailah sekarang, karena masa depanmu sedang menatap ke belakang, menunggu keputusan yang kamu ambil hari ini.